warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teori perilaku produsen. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Putri Ramawati, yang kedua ada Yuliana Marsanda, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada Sylvia Natalia, dan yang terakhir ada Ahmad Rio Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Rahayu. Saya di sini akan menjelaskan materi dari kelompok kami tentang teori perilaku produsen. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari teori perilaku produsen. Jadi, teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Lalu ada faktor-faktor produksi. Yang pertama ada tanah dan sumber daya alam. Faktor produksi yang disediakan alam meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan, dan sumber alam lainnya yang dapat dijadikan modal. Yang kedua tenaga kerja. Tenaga kerja adalah semua yang bersedia dan sanggup bekerja. Yang ketiga modal. Faktor produksi berupa benda yang diciptakan manusia akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Contoh, bangunan pabrik, mesin-mesin, dan peralatan pabrik, alat-alat angkutan, dan lain-lain. Yang keempat ada keahlian kewirausahaan. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan usaha untuk mendirikan dan mengembangkan keterampilan berupa benda yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Marsanda. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu teori produksi dan tujuan produksi. Yang pertama saya akan menjelaskan teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Di dalam menganalisis teori produksi terdapat dua hal, yaitu produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Yang pertama, produksi jangka pendek ialah perusahaan memiliki output yang harus dipergunakan dengan cepat. Yang kedua adalah produksi jangka panjang, yaitu suatu proses produksi tidak bisa diukur dari waktu tertentu, misalnya 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, dan seterusnya. Yang kedua ada tujuan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia guna mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Secara ringkas, ini adalah beberapa tujuan produksi. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, untuk mencari keuntungan dan laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang kelima, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Yang keenam, memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Dan terakhir, memperluas lapangan usaha. Fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan interaksi antara masukan atau input dan keluaran atau output. Misalkan kita memproduksi jeans. Dalam fungsi produksi, jeans bisa diproduksi dengan berbagai macam cara. Kalau salah satu komposisinya diubah begitu saja, maka hasilnya juga akan berubah. Bidang-bidang produksi. Bidang-bidang produksi dikelompokkan berdasarkan kegunaan atau utility. Yang pertama ada bidang ekstraktif, yaitu bidang produksi yang bergerak dalam bidang pengumpulan kekayaan alam yang telah tersedia tanpa merubah sifat. Yang kedua, bidang industri dan kerajinan, yaitu produksi yang bergerak dalam bidang pengelolaan suatu bahan menjadi bentuk bahan atau barang lain. Yang ketiga, bidang agraris, yaitu produksi yang bergerak dalam bidang pengelolaan alam untuk menghasilkan barang baru.
Yang keempat, bidang perdagangan, yaitu produksi yang bergerak dalam bidang jual beli barang hingga terjadi perpindahan hak milik barang tersebut. Yang kelima, bidang jasa, yaitu produksi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Selanjutnya ada contoh perilaku produsen yang merugikan. Yang pertama, produsen barang atau jasa, semata-mata untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, kurang memperhatikan kualitas barang. Yang ketiga, tidak jujur dalam mengukur berat, ukuran tidak standar. Yang keempat, kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kelima, tidak taat membayar kewajiban pajak. Produksi satu input variabel dengan mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi yaitu tenaga kerja yang dapat berubah, maka dapat ditulis Q sama dengan F dalam kurung L tutup kurung. The law of diminishing return menyatakan bahwa jika salah satu faktor produksi ditambah secara terus-menerus, maka produksi total akan bertambah terus dengan penambahan semakin mengecil sampai total produksi mencapai tingkat maksimum, dan bila ditambah lagi, maka produksi total akan semakin berkurang. Total produk atau TP adalah jumlah yang dihasilkan dengan menggunakan seluruh input faktor produksi tenaga kerja atau labor. Rumusnya TP sama dengan Q sama dengan F dalam kurung L tutup kurung. Yang kedua ada average product atau AP, adalah rata-rata produk yang dihasilkan oleh setiap input tenaga kerja. Rumusnya AP sama dengan TP dibagi L. Yang ketiga ada marginal product, adalah tambahan yang diakibatkan oleh tambahan satu unit input tenaga kerja yang digunakan. Rumusnya delta TP dibagi delta L. Variabel. Di situ ada tabel. L-nya dari 1 sampai 10, baru ada TP-nya juga. Terus menentukan AP-nya, rumusnya TP dibagi L. Jadi itu TP-nya 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kemudian 15 dibagi 2, 7,5 dan seterusnya. Kemudian MP-nya, rumusnya delta TP dibagi delta L. Jadi delta TP-nya 15 dikurang 6 sama dengan 9. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi 9 dibagi 1 sama dengan 9. Kemudian 27 dikurang 15 sama dengan 12. 3 dikurang 2 sama dengan 1, jadi 12 dibagi 1 sama dengan 12, dan seterusnya. Kemudian gambar kurva satu input variabel. Kurva tersebut menunjukkan bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap TP, AP, dan MP. TP maksimum ketika nilai MP sama dengan 0. Dari gambar dapat diketahui bahwa MP sama dengan 0 saat L adalah 7 tenaga kerja dan TP-nya adalah 45 unit. Kemudian dari gambar dapat diketahui bahwa AP maksimum merupakan titik perpotongan antara kurva AP dengan MP. Nilai maksimum AP adalah 9 ketika jumlah tenaga kerja sama dengan 4 tenaga kerja. Terakhir, kesimpulan. Untuk memaksimalkan hasil produksi, harus memenuhi beberapa konsep penting dalam perilaku produsen, yaitu faktor produksi. Perilaku produsen juga mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam memberikan harga jual yang tidak merugikan produsen dan juga tidak memberatkan konsumen, sehingga daya konsumsi pun stabil karena selain konsumen membutuhkan barang atau jasa yang dihasilkan produsen, konsumen juga mampu membeli barang atau jasa yang dijual.